yang materi yang kita bahas hari ini. Kita lihat di di sini. Kita lihat materi di sini ya. Ini tugas dari kelas 5 kemarin, 505 ya kemarin ya. Jadi yang dibahas di buku adalah berdasarkan Undang-Undang Kepailitan di Amerika. Ini Bankruptcy Reform Act tahun 78. Kita tahun 2004. Ya. Kita lihat perbedaan detailnya. Yang dibahas di buku, ya, di situ disebutkan syarat-syarat kepailitan dan sebagainya. Ada pilihan likuidasi oleh, jadi dibentuk trustee, dikasih waktu tambahan sekian, ya. Jadi di Amerika seperti ini prakteknya, ya. Dibayar berdasarkan ini, unsecured priority, unsecured non-priority. Jika ada sisa dibagikan ke pemegang saham. Kalau di Indonesia, kita lihat. Ini syarat-syaratnya, ya, syarat-syarat melakukan pilot. Kemudian, ya, jadi gini. Jadi kembali ke, tapi lebih bagus bahas jurnalis ya daripada membahas undang-undang ya, karena undang-undang kita harus baca satu persatu dan keahlian membaca undang-undang itu agak berbeda. Jadi likuidasi ada dua, solvency, voluntary dan involuntary. Involuntary artinya dipaksa. Dengan apa dipaksanya? Dengan dinyatakan oleh pengadilan, dinyatakan perusahaan itu bangkrut. Di Indonesia diatur di Undang-Undang Kepailitan. Di Undang-Undang Kepailitan diatur seperti ini. Jadi ceritanya biasanya orang dari mana sih involuntary itu dipaksa itu ketika ada debitur, orang yang menghutangi perusahaan menagih tapi tidak dibayar tagihannya. Dia bisa mengajukan pilot di Indonesia. Ya. Nah, pilot itu diperiksa oleh hakim kan, Ketika diperiksa oleh hakim, ketika diperiksa, ya, di PT UN biasanya, ketika dinyatakan di tim pilot, maka hakim memutuskan. Nah, memutuskannya hanya melihat ini syarat-syaratnya ini yang dinyatakan pilot ya. Ini di pasal 2 Undang-Undang 37. Begitu lama. Jadi intinya kita kembali ke pengertian awal. Undang-undang yang saya katakan pertama kali ini bisa dinyatakan secara paksa atau involunter. Involunter nanti akan kita bahas di jurnal. Involunter kadang-kadang perusahaan sudah merasa cukup, bubar sajalah, tidak ada prospek. Apa misalnya tidak ada prospek? Misalnya perusahaan mesin ketik. Sekarang nggak ada lagi kan mesin ketik. Mungkin bubar sajalah perusahaan. Ya. Itu salah satunya. Kedua, dipaksa. Dipaksa berarti harus ada pihak lain yang mengajukan klaim, mengajukan gugatan. Kenapa dia mengajukan gugatan? Karena dia merasa hutangnya tidak dilunasi, tidak segera dilunasi. Ya. Dia memaksa ke pengadilan supaya hutangnya dilunasi. Ya. Ketika dinyatakan pilot, maka saat itu juga selesai.
Laporan keuangan selesai, diserahkan ke kurator, trustee, atau wali amanat istilahnya. Oke, kita sekarang lihat proses likuidasi di Indonesia. Kita lihat di jurnal. Jadi jurnal itu penelitian, ini dari PKN Instan penelitiannya. Dari sini saya tadi bertanya bagaimana di ini berkaitan dengan penelitian. Ini berkaitan dengan penelitian. Ketika penelitian ada tadi dosanya bunga tondang ya. Saya nggak tahu bunga tondang itu, saya belum kenal. Oke, ini juga berkaitan dengan kalau Anda membaca journal reading, melihat referensi. Barangkali kalau terkait dengan kepailitan, bagaimana perlakuan pajaknya, lihat kasus. Di sini contoh, ya. Di sini contoh yang dilakukan oleh jurnal ini membahas likuidasi terhadap reksadana. Tahu reksadana? Oke, lihat perusahaan reksadana. Reksadana yang masing-masing punya fund manager, punya kredit investasi kolektif, KIK. Teliti aja. Ini baru akuntansinya ya. Nanti perlakuan pajaknya agak berbeda. Jadi tugas orang pajak itu harus mempelajari semuanya. Akuntansinya dulu seperti apa. Karena kadang-kadang di Indonesia tidak dapat. Pajaknya hanya mengikuti. Kalau tidak diatur di undang-undang, maka pajaknya mengikuti ketentuan akuntansi. Oke, nanti itu di mata kuliah akuntansi pajak. Oke, kita masuk ke sini. Ini salah satu contoh kenapa perusahaan harus likuidasi secara volunteer. Karena merasa sudah nggak ada masa depan lagi. Ya, contohnya perusahaan mesin ketik, apalagi dulu tahun 90-80-an menguasai itu IBM dengan mesin ketiknya, apalagi itu. Mesin ketik masih menguasai. Sekarang misalnya banyak lagi barangkali sekarang dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, banyak sekali perusahaan yang barangkali tidak punya masa depan. Misalnya perusahaan TV tabung. Nggak ada lagi TV tabung sekarang kan. Atau monitor tabung. Nggak ada lagi. Oke, kita lanjutkan. Nggak ada masa depan lagi. Oke. Ini bagus, jurnal yang pertama bagus. Dibuat oleh anak jurusan akuntansi kalau nggak salah. Oke. Korporasi tidak bisa butuh likuidasi. Masalahnya PSAK tidak mengatur secara detail perlakuan akuntansi. That's the problem di Indonesia. PSAK tidak mengatur secara detail, apalagi ini likuidasi karena volunteer, tidak diatur. Ya, kenapa? Oke, PSAK nomor 1 menyatakan perusahaan itu harus going concern. Oke. Perusahaan ini harus nggak boleh merah ini, harus terus seakan-akan everlasting, terus-terusan going concern. Ketika merah seperti ini sinyal tutup, maka akuntansi nggak punya jawaban, PSAK nggak punya jawaban. Ya, ketika nggak punya jawaban, maka penyajiannya tidak diatur lebih lanjut di sini. Nah, sayangnya tidak diatur lebih lanjut di sini. Oke, kita kembali. Likuidasi artinya ada 3, bisa berarti 3 menurut Garcia and Wolfel ini ya. Jadi likuidasi, ketika kalian mendengar kata likuidasi, lihat dulu likuidasi yang mana. Ada 3 jenis di sini ya. Pertama, kas. Nah, likuidasi maksudnya butuh uang, misalnya beli investasi di pabrik yang baru, investasi di luar negeri, butuh uang, dilakukan likuidasi. Asetnya dijual. Kedua, karena tutup bisnisnya, karena 2 dan 3 itu sama. Kedua, bisnis tutup. Ketiga, dinyatakan pilot. Nah, jadi dasar kalau ketika menggunakan kata likuidasi, kalau dari penyebabnya. Likuidasi karena bukan karena tutup, atau karena perusahaannya sudah going concern dipertanyakan. Nah, ini kalau BIMS ini kan buku kalian ya, kalian pelajari nanti. Ketika kalau kata BIMS
buku BIMS ya. Ketika perusahaan dinyatakan pilot, maka sudah selesai tahap akuntansinya selesai, akuntansinya dilakukan oleh trustee, kurator, atau wali amanat istilahnya. Ya. Akuntansinya selesai, akuntansi dilakukan oleh trustee. Oke, metode penelitian. Nah, lihat, ketika tadi 2 slide awal tadi adalah pertanyaan penelitian. Dan kemudian ada literaturnya, ya. Jadi ini pertanyaan penelitian, belum ada pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan penelitiannya apa? Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana PSAK mengatur ketika ada perusahaan reksadana KIK melakukan likuidasi. Itu menurut saya pertanyaannya. Ini adalah teorinya, atau di situ istilahnya apa kalau di KTTA kalian? Teori itu tujuan literatur dan sebagainya, studi pustaka lah istilahnya. Oke, sini metode penelitiannya. Hasilnya, hasilnya kesimpulannya aja, langsung kesimpulan ya. Kesimpulannya ini sudah saya rewrite. Undang-undang PT hanya mengatur prosedur dan tata cara likuidasi praktis, tapi tidak mengatur prosedur akuntansi. Tentu saja nggak ngatur prosedur akuntansi ya, karena prosedur akuntansi harusnya diatur di PSAK. PSAK nggak ada, sehingga reksadana ini menggunakan standar yang ada di luar negeri, best practice yang ada di luar negeri. Dalam ini mengikuti FASB. Ya. Nah, FASB ini di sini diatur secara detail tentang perlakuan akuntansi untuk perlakuan akuntansi likuidasi yang sifatnya volunteer ya, diatur di. Jadi biasanya nggak diatur, karena biasanya nggak diatur, dia mengikuti aturan internasional FASB. FASB lebih detail, lebih mengatur kewajiban manajer investasi dibandingkan likuidator. Pertanyaannya, pajak gimana? That's the problem ya. Di sini Anda bisa, ini ada penelitian, nanti Anda bisa melakukan penelitian. Gimana melakukan pajaknya? Itu sudah jadi. Yang penting adalah penelitian kalian harus fokus. Kalau bisa hanya melihat ke satu perusahaan. Nanti akan kita lihat ya. Oke, sekarang saya ingin meneruskan tugas untuk kelompok ketiga. Oke, ketiga ya. Jurnal akuntansi untuk yang ketiga. Oke. Sekarang likuidasi BPR. Apa itu BPR? Ya, kalian tahu kan istilahnya bank pasar, bank yang ada di bank yang kecil-kecil. Di Indonesia itu ada banyak ratusan yang kira-kira memberikan kredit ya ke pedagang-pedagang kecil, ke pelaku-pelaku kecil. Sangat banyak, dan ada kemungkinan mereka paling gampang dilakukan likuidasi, paling gampang dibubarkan ya. Oke. Ya, ini. Nah, yang ingin saya terangkan, ketika melihat likuidasi, ternyata lihat dulu dia di perusahaan apa. Kalau yang Anda lakukan tadi di buku adalah perusahaan manufaktur, dia punya aset. Asetnya mesin, setelah mesin barangkali punya tanah, punya gedung dan sebagainya. Masalahnya, yang banyak likuidasi adalah di perusahaan-perusahaan yang jasa ini. Makanya hati-hati dengan jasa. Tadi yang sebelumnya tadi adalah jasa dana reksa, dan jasa financial intermediate. Sama, ini jasa keuangan juga, perbankan. Ketika perbankan, Anda harus lihat ketentuan di Undang-Undang Perbankan Indonesia. Apakah diatur di situ? Ya. Oke. Kita lanjut. Ini teori-teori. Nah, seperti inilah Anda melakukannya. Anda melakukan penelitian, harus ada teori-teori dasarnya. Nah, ini teorinya, tapi saya nggak disebut teori siapa ini ya.
Karena disebut teori siapa ya? Anda perdalam di masing-masing teori ini ya. Ini seperti inilah penelitian itu ya. Sekarang hasil aja, langsung hasil ya. Likuidasi, langsung likuidasi dan sebagainya ya. Nah, ini kesimpulannya apa nih ya? Oke. Tadi yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika apalagi kalau Anda kan harus bersiap-siap kerja di DJP, di pajak. Kalau di pajak berarti Anda harus mengetahui dulu bentuk perusahaannya ini apa, karena nggak semuanya sama. Kenapa? Karena kalau bank, apalagi BPR, asetnya itu apa? Asetnya adalah pinjaman. Jangan-jangan gedungnya dia nggak punya, gedungnya aja sewa dan sebagainya ya. Jadi asetnya adalah uang yang diambil dari masyarakat, uang dari masyarakat jadi itu kan dana pihak ketiga istilahnya. Dan ini aset, jadi sangat mungkin ini perusahaan yang harus ya, jasa keuangan diatur di OJK ya. Bank Perkreditan Rakyat diatur diawasi oleh OJK. Kenapa? Karena keseninya nggak punya aset. Gedungnya pun sewa. Asetnya apa? Asetnya adalah uang yang dikumpulkan dari masyarakat, tapi jangan lupa dia punya hutang. Hutangnya apa? Hutangnya ya asetnya itu uang maupun pinjaman yang diberikan ke pedagang kecil. Anda tahu pedagang kecil rentan dengan non-performing loan, artinya uangnya tidak terbayar. Ini ada risiko di dalamnya. Yaitu di OJK. Ya. Oke. Jadi inti dari kuliah hari ini adalah ketika ada likuidasi tadi ada macam-macam ya. Ada yang sifatnya volunteer dan involunteer atau dipaksa. Dipaksa berarti dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Problemnya di Indonesia biasanya nggak ngatur, sehingga yang diatur adalah seperti yang berlaku di buku akuntansi ini berlaku di Indonesia. Kenapa? Biasakan nggak ngatur. Bagaimana perlakuannya? Ternyata perlakuannya adalah ketika perusahaan tindakan likuidasi sudah selesai, buku ditutup, diserahkan ke trustee. That's the problem. Ya. Kemudian pekerjaan trustee sama seperti likuidasi partnership. Apa? Mengkonversi aset semuanya menjadi cash. Tapi tujuannya beda. Ketika di likuidasi partnership, tujuan awalnya adalah langsung membagi sharing ke masing-masing partner. Kalau di likuidasi partnership, problem pertama, terutama menyangkut masalah kalau perusahaan involunteer atau dipaksa oleh pengadilan untuk melakukan likuidasi atau dilakukan oleh trustee, pertama-tama prioritasnya adalah menyelesaikan hutang. Ternyata hutangnya dibagi berdasarkan apakah hutangnya dijaminkan atau tidak. Oke, artinya di sini apa? Artinya gini, ketika perusahaan melakukan hutang, ternyata di istilah hukumnya ada lex specialis derogat lex generali. Artinya apa? Oke, seharusnya kan buat karyawan dulu. Setelah karyawan baru negara pajak. Ternyata yang tadinya pihak ketiga seperti bank dan sebagainya tadi, dia berpikir kalau seperti ini saya nggak kebagian. Sehingga kadang-kadang dia memberikan pinjaman, tapi ada jaminan aset tertentu. Ketika aset tertentu dijual, dia nggak boleh diperuntukkan untuk yang lainnya, tapi untuk sesuai perjanjian ini, lex specialis derogat lex generalis. Ya. That's istilah hukumnya. Oke, kembali ke sini. Jadi pertama secure. Jadi aset-aset yang dipertahankan, aset-aset yang di secure harus diutamakan terlebih dahulu. Oke. Tadi ada pertanyaan dari rekan kalian, saya nggak tahu dari siapa ya. Saya share aja di sini. Bagaimana kita tahu hutang itu
Jaminkan atau enggak? Ya, nih. Ini pertanyaan siapa nih? Pertanyaan dari Afifah ya, Afifah Nur Pangestuti. Bagaimana menentukan suatu utang dijamin full atau parsial pada statement of affair? Atau jangan gini, bagaimana kita memastikan bahwa utang itu dijamin atau enggak? Atau bagaimana kita memastikan bahwa aset itu ternyata sudah diagunkan? Gimana cara kita tahunya? Oke, saya ambilkan di sini dari laporan keuangan. Lihat laporan keuangan. Setelah ada laporan keuangan, lihat CILK. Ini saya ambilkan laporan keuangan dari PT Garuda. Coba lihat di liabilitas ini. Ada catatan. Liabilitas catatan. Di sini ada catatan masing-masing liabilitas. Ini di nomor 2 ini pelakuan akuntansinya. Yang 27 ini yang di belakang ini isinya adalah apakah asetnya diagunkan atau enggak. Apakah pinjamannya punya jaminan atau enggak ini. Coba lihat. Saya ambil nomor 23 ya, nomor 23 ini. Mana nomor 23? Pinjaman efek beragun aset. Pinjaman efek beragun aset. Di nomor 23. Nah, ini salah satu contoh Anda bisa mengetahui apakah aset itu diagunkan atau enggak. Lihat laporan keuangan, lihat CLK-nya. Di sini disclose bahwa ada loh aset yang diagunkan ke pihak lain di laporan keuangan. Ya. Itu salah satu contoh menjawab pertanyaan, apakah bisakah kita tahu? Bisa. Ya. Jadi CLK-nya. Karena auditor atau bukan auditor ya, manajemen harus melakukan disclosure, mengungkapkan semua transaksi yang ada di bank, yang ada di perusahaan itu secara terbuka. Jadi lihat CLK-nya, di situ ketahuan. Cuman kalau dalam ini kalau di kita ya, kalau kita barangkali kan latihan soalnya sudah diketahui apa aja diketahui. Tapi dalam kenyataan dalam prakteknya seperti tadi, Anda lihat CLK-nya. Sebelum bikin CLK tadi manajemen juga harus mencatat juga. Jadi itu istilahnya disclosure oleh manajemen. Setelah secure aset, kedua adalah unsecure tapi prioritas. Prioritasnya 2, negara dan karyawan. Negara di utang pajak tadi ya, kalau memiliki utang pajak segera lunas. Ada hak mendahulu di situ. Hak mendahulu terpaksa kalah oleh yang secure tadi karena lex specialis. Sekarang kalau negara sama karyawan mana dulu? Ya terpaksa kadang-kadang ya kadang-kadang karyawan dulu karena kalau negara kan ya kalau karyawan kan masalahnya hutang kan dia dahulukan hutang itu ya. Kasihan kan kalau sudah bekerja haknya belum dibayar ternyata buat negara kan nggak tega negara. Biasanya negara setelah hutang karyawan terbayar. Hutang karyawan ada 2. Hutang gaji yang belum terbayar juga imbalan pasca kerja. Apa itu imbalan pasca kerja? Lihat kan demo kemarin menuntut uang barangkali dihapusnya uang pesangon. Tapi di undang-undang ternyata masih ada undang-undang pesangon itu. Jadi pesangon itu dicadangkan oleh perusahaan, namanya di imbalan pasca kerja, itu didahulukan. Oke. Setelah itu baru ke unsecure. Oke. Tadi ada pertanyaan dari rekan kalian, ada pertanyaan dari rekan kalian ini ya. Pertanyaan dari siapa ini? Pertanyaan tentang ini, pertanyaan tentang nih, bagaimana kewajiban debitur ketika masih ada proses utang, masih punya utang, unsecured, tapi asetnya sudah habis, ya itulah bangkrut, tidak terbayar. Ketika asetnya sudah habis dan dia masih memiliki hutang, terpaksa tidak terbayar.
Terutama siapa? Unsecured tadi. Unsecured kebanyakan siapa? Unsecured kebanyakan hutang payable. Hutang payable kan? Ya. Hutang payable atau hutang dagang. Jadi ketika habis, ya sudah. Ini beda dengan partnership yang bisa dituntut sampai ke pemiliknya. Ketika perusahaan atau perseroan terbatas, Undang-Undang PT menyatakan tidak ada kewajiban pemilik perusahaan atau pemegang saham sampai ke aset pribadi, hanya sampai selesai di saham. Ya, itulah untuk PT. Makanya didorong semuanya jadi PT. Karena kalau PT seperti ini, ya sudah tidak ada kewajiban dia membayar ke kreditur ya. Oke, kita awali dari pertanyaan kelima. Ini pertanyaan pertama. Oke, claim liquidation. Coba nanti diskusikan lagi dengan dosen. Sudah selesai ya kelas ini ya? Kelas penagihan pajak dengan surat paksa sudah dijulukan. Oke, yang jelas suatu pengetahuan saya, kalau ada unsecured claim ya, nggak bisa secure karena berlaku lex spesialis, derogat lex generalis ya, lagi generalis ternyata nggak bisa. Kita mungkin unsecure claim tadi setelah karyawan hak mendahului kita ya. Makanya sering-seringnya tidak kebagian. Orang karyawan saja gak kebagian, nah itu kalau perusahaan yang bangkrut karena dinyatakan bangkrut ya. Oke, pertanyaan kedua. Dalam involuntary bankruptcy dari Audrey Michel, dalam involuntary bankruptcy, bisakah perusahaan menolak dipilotkan? Bisa. Makanya tadi di pasal 2 tadi yang dilakukan kelompok lain, ketika mau dipilotkan, perusahaan kreditur dipanggil oleh hakim. Di situ ditanyakan, dia punya hutang lain apa enggak, atau diteruskan apa enggak. Nah, di sini ya. Nah, inilah kadang-kadang settlement-nya bukan likuidasi, tapi perusahaan kuasi reorganisasi ya tadi. Jadi ini proses di pengadilan. Ini proses di pengadilan. Ya. Ada hakim kan. Jika dicabut kepalitinya dan sedang ya kalau dicabut kepalitiannya nggak jadi pilot ya selesai, tidak dilakukan lagi likuidasi. Tapi ingat, ini likuidasi dinyatakan ketika sudah ada putusan. Jadi setelah ada putusan bangkrut, baru bergerak itu si kuratornya. Ya. Jadi ini kurator bergerak setelah diputuskan bangkrut. Oke. Ini pertanyaan dari Elisa Pan ya. Oke. Coba lihat di slide ke-12 ya. Di sini pertanyaan dia barangkali kenapa ini kan yang di sini ya bagian ini. Asetnya 25.000. Dia punya hutang 25 dan 2. Totalnya 27 hutangnya. Di aset 25.000 ya, tapi kemungkinan besar tertagih hanya 22.000. Artinya 3.000-nya masuk ke debt apa namanya akun piutang tidak tertagih, uncollectible account. Oke ya. Pertanyaannya, ini kenapa nggak 5.000, nggak minus 5? Ini bukan masalah penghitungan. Ini adalah estimasi. Jadi istilahnya perusahaan punya utang ke bank. Hutangnya ini jaminannya adalah account receivable. Atau istilahnya anjak piutang. Anjak piutang ke bank. Jadi seluruh account receivable untuk bank. Ternyata hutang banknya 27, aset yang terkumpul kemungkinan hanya 22. Ada 3.000 yang tidak tertagih. Tentu saja nanti banknya rugi 5.000.
ya sudah, bank rugi 5.000, dia tidak berhak menjual aset yang lain. Ya, ini masalah ini bukan masalah penghitungan, tapi masalah lihat di sini. Dia di sini ternyata 0, kan 0. Mana nih 0 ya? Nih, ini kenapa 0? Kenapa bukan minus 5? Ini perkiraan di mana tadi? Ya, ini ya. Jadi ini perkiraan. Artinya apa? Bank dalam hal ini bank tidak bisa menagih, tidak bisa minta kecuali ada sisa. Kalau ada sisa boleh dia harus dibayar. Tapi kalau tidak ada sisa, dia nggak dapat klaim atas aset yang lain, hanya account receivable. Tapi juga account receivable nggak bisa buat bayar utang yang lain karena dia dedicated to bank. Sudah di dip lah sama bank. Kalau ini sudah di dip sama mortgage. Ya, inilah intinya kenapa negara kalah, karena lex specialis derogat lex generalis. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Anissa. Defisit 11.300. Apakah tetap dilanjutkan untuk bulan selanjutnya? Oke, jadi gini, ini kan hanya estimasi. Defisit hanya estimasi, artinya apa? Artinya sepanjang masih ada aset yang belum dilikuidasi, maka ini akan terus-terusan defisitnya. Jadi bukan berarti setelah defisit diteruskan sampai asetnya habis. Sampai semua asetnya terjual baru selesai ini pekerjaannya si kurator. Ya. Estate defisitnya akan terus-terusan. Bagaimana kalau asetnya sudah habis terus tinggal defisit? Ya sudah. Nanti di sisi debit, di sisi kredit, di sini ada ini pemegang saham kan. Setelah pemegang saham karena defisit pasti nggak muncul di sini. Nanti di sini hanya muncul loan yang unsecure banyakan. Jadi unsecure artinya tidak dijamin. Risikonya besar kan. Nah, salah satu contoh. Oke. Ini sudah dibahas. Oke. Kalau defisiensi, kreditor nggak menanggung apa-apa, sudah. Namanya perusahaan terbatas, kewajibannya hanya di saham. Kalau masih defisiensi, ya sudah, nanti unsecure aset hutang-hutang yang tidak dijamin ya sudah tidak terbayar, begitu aja, ya. Oke, di sini sudah tadi kan. Kemudian, nah ini tadi pertanyaan tadi, statement of affair not payable masih ada ini tadi. Kenapa yang tiga hanya 22 ya? Karena perkiraan kan, estimasi diperkirakan ada 3.000 yang uncollectible account. Hutang tidak tertagih. Ya. Nah, ini liabilities priority value secure, lihat di sini ya, sama pertanyaan ini tadi Arifin ya, Arifah. Pertanyaan Aurora sama. Apa pertimbangan perusahaan dilakukan likuidasi dibandingkan kuasi reorganisasi? Ya, likuidasi karena tadi ada 3 hal tadi kan. 2 hal karena pilot karena klaim, ya. Satunya lagi karena sudah tidak punya masa depan lagi. Contohnya perusahaan mesin ketik, perusahaan TV tabung, apalagi pabrik, perusahaan ya. Oke. Ini untuk saya masih belum lihat, tapi bagus ini pertanyaannya. Jadi dia sudah melihat soal. Saya ingin ke depannya lagi, minggu depan latihan soal lagi ya, jadi saya bisa menjelaskan apa yang belum jelas. Ini belum saya lihat tadi kuncinya. Apakah defisit terlalu gain? Bagaimana PPh-nya? Oke, PPh nanti tanya ke dosen pajak ya, dosen akuntansi pajak ya. Oke, ada 2 pertanyaan yang belum terjawab, nanti jawabannya akan saya share di sini, saya share di kelas ya.
Ada satu lagi yang masuk tadi, jawab tadi siapa tadi, pertanyaan terakhir tadi belum saya jawab. Ada 3 pertanyaan yang belum saya jawab, jadi nanti akan saya jawab dan saya jelaskan di sini ya. Oke, sampai di sini pertemuannya sudah jam 10.15. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi minggu depan ya, karena zoomnya sudah selesai. Oke, terima kasih, selamat pagi.